Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah taala kita mulai pembahasannya. Qala al-musannif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'azzam bitauhid. Sallallahu wasallama ala abdihi wa rasulihi Muhammadin al-makhsusi bi ajalil mazid. Wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wa ra'is sadid. Syekh Shalih Al-Utsaimin membuka pembahasannya dengan mengucapkan hamdalah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah tersebut diagungkan dengan tauhid. Dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para sahabatnya. Para sahabatnya yang memiliki pemikiran yang sadid. Maknanya apa? Yang memiliki pemahaman yang benar, yang kuat, yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa hadhihi min kitabi ta'dhimil ilmi khulasatu talafuz wa iddat biltiqatiha li maqsadil hifz. Ini dari buku saya, kata Syekh, dari buku Ta'dhimul Ilm. Ada buku Syekh yang lebih lebar, yang lebih luas. Judulnya Ta'dhimul Ilm. Namun yang kita baca ini apa? Khulasah Ta'dhimul Ilm, yaitu ringkasan dari buku Syekh agar memudahkan seseorang untuk mengulang pelajarannya atau menghafal pelajarannya. Uiddat biltiqatiha li maqsadih. Ini disiapkan ataupun ditulis ulang bukunya dengan lebih ringkas untuk mudah dihafal. Fastukhrija minhu lil manfaatil madhkuratil lubab. Dan dikeluarkan darinya untuk mendapatkan manfaat, faidah yang inti, yang penting. Wa ju'ila fihi al-unmudaju min kulli bab. Dan dijadikan contoh-contoh di setiap bab yang akan dijelaskan. Wa liyakuna fihi nufusit talabah syamsan nahar. Agar hati-hati ataupun hati dari penuntut ilmu yang membacanya bersinar, terang baginya ilmu tersebut. Apalagi menuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu terkadang gagal dalam menuntut ilmu dikarenakan tidak faham adab-adab dalam menuntut ilmu. Makanya Syekh memulai di kegiatan Syekh sekarang di Saudi, itu buku yang pertama yang diajarkan adalah Khulasah Ta'dhimul Ilm. Bagaimana seseorang mengagungkan ilmu. Ketika dia sudah paham bagaimana cara mengagungkan ilmu, maka setelahnya insya Allah akan mudah. Bagaimana seseorang bertahan di atas ilmu, menikmati proses menuntut ilmu. Terkadang kita yang menyerah dalam menuntut ilmu ataupun berhenti di menuntut ilmu, terkadang kita nggak tahu apa tujuan kita menuntut ilmu. Terkadang ada yang mengatakan, saya nggak mau jadi dai. Jadi mending saya nggak usah lagi belajar kitab. Saya belajar dengar ceramah saja di HP. Ataupun kalau ada ustadz datang nanti saya ikut belajar gitu. Nas'alullah al-afiyah. Khonifiddin, yang Rasulullah SAW maksudkan apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu kewajiban jamaah sekalian mati Allah. Mempelajari hal-hal yang wajib, yang memahami hal-hal yang wajib dari agama Islam itu kewajiban. Kewajiban apabila ditinggalkan berdosa. Berdosa jemaah sekalian mati Allah. Buku-buku yang kita pelajari ini, yang selesai dalam mempelajarinya, insyaallah taala, ia memiliki mamlakah, dia memiliki pondasi dari keilmuan, Dia bisa menjadikan ataupun dia faedah-faedah yang ia dapatkan, minimal sekali ia paham matannya. Itu yang paling penting. Dia paham matannya. Ia bisa baca untuk anaknya di rumah. Ia bisa baca bersama suaminya di rumah. Hidup rumah itu dengan ilmu. Hidup rumah itu dengan ilmu. Maka kita katakan semua orang bisa melaksanakannya, mampu. Orang kuliah sampai S2 mampu di dunia di masalah agama, di masalah
di masalah dunia. Nah, terkadang dalam permasalahan agama dikatakan susah karena berbahasa Arab. Bahasa Arab mudah untuk dipelajari bagi yang mau. Nah, namun yang tidak bisa berkesempatan untuk belajar bahasa Arab, Allah mudahkan banyak ustadz-ustadz yang mengajarkan buku diterjemahkan. Bahkan bukunya diterjemahkan dibagikan lagi. Subhanallah, nikmat mana lagi yang kita dustakan. Nas'alullah al-afiyah. Nah, ini tayyib 26 menit. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, wa yatarashahu qala syekh wa yatarashahu ba'dahu ila al-amali wal adhikar. Dan ketika seseorang mempelajarinya buku tersebut, yang ringkas buku tersebut, maka mereka siap untuk beramal setelahnya. Beramal dengan apa yang ia pelajari dari buku Khulasat Ta'zimul Ilm. Ya, bagaimana ia beramal dari apa yang ia dapatkan dari buku tersebut. Ada 20 simpul, ada 20 prinsip, ya. Bagaimana seseorang bisa mengagungkan ilmu, Nah, kemudian Syekh mengatakan fa'as'alullah li wa lahum luzuma ma'aqidit ta'zim wal fawza bi jawami'i fadlihil azim. Dan Syekh mendoakan kita. Dan Syekh berdoa untuk kita semua. Semoga Allah fa'as'alullah li wa lahum. Kami mohon kepada Allah dan kepada kalian semua yang baca buku agar kita bisa, ini Syekh mengatakan kepada saya juga, kata Syekh, kepada saya. Semoga Allah memudahkan saya, kata Syekh. Dan kalian semua yang membaca buku tersebut, yang mempelajarinya, agar kita semua dapat istiqamah untuk mengamalkan, mengingat, ya, bagaimana seseorang, ada 20 simpul, bagaimana seorang muslim dapat mengagungkan ilmu. Karena ilmu tidak akan datang ketika kita tidak mengagungkannya, ya. Maka itu Syekh mengatakan di halaman selanjutnya juga, Syekh mengatakan wa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilm. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu, maka tentunya ilmu tidak akan mengagungkannya. Ilmu tidak akan mengagungkannya. Apabila ilmu tidak mengagungkannya, maka sulit bagi dia untuk beramal saleh. Nah, ini sebuah keterikatan jamaah sekalian yang mati Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan wal fauza bi jawami'i fadlihil azim. Dan kami mohon kepada Allah agar kita mendapatkan kemenangan. Nah, bi jawami'i fadlihil azim, dan mendapatkan keutamaan dari Allah yang sangat besar. Insyaallah taala kita lanjutkan kajian kita besok hari. Dakwah semampumu.